Ya, bisa open mikrofon juga untuk bertanya atau interaksi langsung dengan Ibu Nina. Ini tadi kan Ibu Nina sempat bertanya nih, gimana sih cara buat konsep, kita harus buat konsep yang menarik dulu nih. Kira-kira kita fokusnya mau profit atau non profit nih gitu ya. Terus ada yang bertanya juga ini sebenarnya, kalau penjualan melalui dropship itu termasuk non profit atau profit ya Bu? Tadi Oke, ada saya jawab sempat dulu mungkin ya yang pertanyaan mungkin dari chat mungkin ya Mbak Bintang ya. ya, ya, mungkin dijawab dulu Bu sambil kita nanti lanjut ke exercise kita. Oke, tadi yang pertama apa tadi? Ada yang pertanian atau dari Mbak Bintang juga ya kayaknya? Oh iya, saya tadi bertanya Bu, kalau konsep yang menarik tentang pertanian itu seperti apa ya? Kadang-kadang kita lihat fenomenanya itu mahasiswa-mahasiswa pertanian itu udah mendapatkan ilmu yang apa namanya yang mendalam tentang pertanian. Harapannya ketika mereka lulus itu misalnya jadi insinyur yang apa namanya bisa membangun bangsa karena kan itu industrinya backbone-nya di Indonesia kita sebagai negara agraris juga kan Bu ya. Tapi Iya, kalau di sosial media itu saya agak agak jarang melihatnya gitu. Kalau misalnya dia properti saya pernah lihat, terus kalau misalnya produk-produk barang kayak kecantikan atau apapun itu, saya juga sering lihat. Terus kalau yang audiensnya anak muda, kita enak juga tuh lebih santai bahasanya, bisa lebih casual. How we engage itu lebih agak mudah. Nah, kalau yang suatu topik yang terkadang kita ingin mengedukasi, tapi temanya mungkin agak nggak terlalu sehari-hari kan mereka tidak mendiskusikan hal-hal yang tentang pertanian, misalnya gimana caranya untuk suatu topik-topik tertentu yang kita mau tujuannya untuk branding atau awareness atau edukasi, tapi bisa menarik gitu, tetap mereka tuh mau apa ya informasinya sampai gitu. Mungkin Ibu bisa memberikan tips gitu Bu. iya, baik Mbak Bintang, pertanyaannya bagus sekali. Jadi memang sektor pertanian itu sektor yang kalau saya bilang tren sepanjang masa sebenarnya ya. Karena apa? Walaupun itu ini kan menjadi kebutuhan sepanjang ini ya, maksudnya jangka panjang juga untuk kedepannya untuk Betul. bangsa kita. Dan ketika rekan-rekan apalagi mahasiswa punya sudah paham tentang ilmu-ilmu dalam dunia pertanian dan sekarang juga sedang menggeluti bidang pertanian, tentunya juga bisa sih aplikasi-aplikasi pembuatan konten dengan ide konsep, misalnya tentang sekarang kan pertanian mungkin untuk generasi digital itu banyak dikesampingkan ya karena orang-orang sudah beralihnya ke IT dan lain sebagainya. Coba bisa nggak kita kolaborasikan IT itu dengan pertanian? Bisa jadi inovasi juga itu. Karena kan di mahasiswa juga pasti banyak kan inovasi-inovasi pertanian yang sekarang lagi in juga, itu bisa kita jadikan sebagai konten-konten. Atau mungkin kalau misalnya mau tentang kalau bidang pertanian memang saya juga nggak seberapa ini sih. Tapi ya banyak sekali sih yang menarik. eh, karena sekarang kan memang eranya digital ya. Jadi kalau untuk dunia pertanian juga sebenarnya peluangnya besar sih Mbak Bintang. Karena apa? Pertanian itu kan banyak sekali tuh bina desa, pertanian-pertanian yang mungkin anak untuk generasi sekarang ini kurang paham tentang hal itu. Kita bisa mengingatkan kembali, mengedukasi kembali, memotivasi juga bahwa sektor pertanian itu untuk jangka panjang itu sangat menunjang sekali keberlangsungan hidup bangsa kayak gitu. Betul. Jadi Jadi ya, harus awareness-nya jadi ya Bu ya. iya, jadi harus sosialisasinya memang harus lebih ditingkatkan. Justru peluang terbesar di sektor pertanian, ide-ide konten kreatifnya masih banyak karena apa? Belum belum ter ini kan, belum banyak Belum orang tereksplor merambah, banget ya Bu iya, ya. belum banyak orang merambah ke arah dunia pertanian dan itu bisa jadi peluang ide konsep bagi rekan-rekan generasi muda yang sekarang mungkin lagi kuliah di prodi pertanian, punya basic ilmu pertanian untuk bisa menjadi konten yang baru dan peluangnya masih besar karena semua orang kan sekarang kontennya lebih banyak ke dunia digital, produk, jasa, tetapi ke sektor pertanian seperti juga produk-produk hasil pertanian yang sekarang mungkin sudah canggih ya, itu kan masih belum tereksplor juga dan pemahaman generasi muda sekarang kan masih kurang dan itu bisa menjadi motivasi tersendiri bahwa kebutuhan pokok yang tetap harus ada di Indonesia ini jangan sampai kita
malah dengan banyaknya kita disebut negara agraris, tapi nanti malah tidak ada generasi yang meneruskan untuk bidang pertanian seperti itu. Jadi itu memang sekarang peluang dan kita harus eksplor bahwa hasil alam Indonesia itu memang harus benar-benar kita olah dan itu bisa memotivasi, bisa disosialisasikan juga kepada generasi muda saat ini tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia, terutama dalam sektor pertanian itu. Baik Ibu, terima kasih Bu. Tadi kan juga sempat disampaikan, Sama Mbak di-share bahwa Lawrence tadi ya Kak, sudah. iya betul. Lalu tadi di-share juga, di slide, presentasi bahwa kita kan juga bisa masuknya tuh lewat, konten video seperti itu. Mungkin Iya, kita bisa buat video foto. pakai kalau anak zaman sekarang tuh pakai drone gitu kan Iya, kelihatan pertanian itu ada digital marketing atau apa. Oh baik, terima kasih banyak ya Bu insight-nya ya Bu ya. Karena jangan terima sampai kalau kasih. misalnya dia, kuliahnya pertanian tapi nanti kerjanya di bank kayak gitu ya Bu ya. Kan banyaknya realitanya Harus kayak gitu sekarang. ya harus tetap ini kita, generasi milenial sekarang harus, diarahkan, dibuka mindset-nya untuk, ke banyak bidang juga, ke sektor, terutama karena kita negaranya agraris ya, Bu, ya, itu agak PR juga. Nah, ada pertanyaan lagi nih, Bu, dari Ya. Lesmana Tulus. Bagaimana membuat konsep, yang menarik nih untuk, dia kafe dan resto, Bu, kalau Pak Oh, kafe Lesmana? dan resto. Iya, baik kalau gitu. Kalau kafe dan resto banyak ya. Kita bisa cari inspirasi itu di mana? Di beberapa sosial media. Karena kan tadi seperti yang saya jelaskan bahwa terkadang sesuatu ide konten itu tidak sesuatu yang baru, tetapi bagaimana kita bisa menciptakan tren, kita bisa menjadi pelopor atau bahkan kita bisa memodifikasi dari apa yang sudah ada. Kalau untuk kafe dan resto itu kan sekarang sudah banyak bergeser ya, tidak hanya sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan masyarakat, tetapi juga melampaui dari apa yang diharapkan masyarakat. Bahkan sekarang kalau di Surabaya itu banyak sekali ide-ide konsep dari kafe, resto yang memiliki ciri khas. Bahkan seseorang itu ke sana bukan hanya sekedar untuk membeli makanan dan minuman, tetapi selain membeli makanan dan minuman, karena sudah pasti kalau masuk kafe atau resto kan kita pasti harus mau nggak mau harus beli makanan dan minuman. Tetapi mereka ambil di sana adalah suasananya dan ada beberapa tempat yang memang bagus untuk membuat foto di sana dan itu justru menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat dan itu bisa dijadikan juga konten karena apa dengan lihat venue-venue yang ada di sana ya tempat-tempatnya itu orang bisa mengugah orang untuk datang ke kafe maupun restonya kayak gitu atau mungkin kalau ada event-event atau apa atau bisa menggunakan public figure untuk bisa promosikan tempatnya juga bisa. Itu bisa jadi ide konsep juga, Pak. Jadi coba buatkan tren-tren sesuai dengan event yang sedang berlangsung. Misalnya kayak kemarin bulan Februari ada event Valentine. Event Valentine coba bikin venue yang tempat yang memang bisa mengeksplor kafe maupun resto terkait dengan event yang akan ada, yang itu sekarang lagi dicari, lagi diminati oleh generasi muda seperti itu. Jadi kita tetap tren, ngikuti event, tetapi juga kita bisa untuk konten itu juga bisa sambil memasarkan jasa kita karena untuk resto dan kafe itu tidak hanya produk ya, tapi kita juga ada jasa di sana. Jadi itu sifatnya juga profit sih. Nanti kan bisa mendatangkan laba atau keuntungan besar juga kalau banyak yang berkunjung di resto maupun kafe Bapak. Terima kasih. Halo Mbak Bintang. Ya Ibu, Ya. saya still here. Lalu ada lagi nih yang bertanya nih dengan, Iya, ini, beliau dari Ray Developer ini Bu, bertanya iya. tentang konsep yang menarik tentang properti seperti apa ini Bu? Kalau untuk properti, saya pernah melihat salah satu iklan ya. Untuk properti itu tidak harus kita menawarkan, ini loh saya jual rumah, ini loh rumahnya lagi ada ini sih fasilitas bla 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 bla. Tapi ada salah satu iklan kemarin yang saya lihat cukup menarik dan kreatif. Jadi iklan tersebut lebih menunjukkan tentang manfaat kita membeli properti seperti itu. Jadi jangka panjangnya seperti apa, terus investasinya di saat dia melihat tren yang ada sekarang, problematika masyarakat, apalagi seperti Jakarta, Surabaya itu kan kota besar ya. Kita untuk cari nuansa
hunian yang nyaman, yang asri, itu juga di sini polisinya tinggi juga. Dan konsep itu menawarkan bahwa ingin hidup sehat, nyaman, yuk hubungi ini kayak gitu. Padahal itu kan kalau hidup sehat apa harusnya kita berpikirnya itu tentang kesehatan, bukan tentang membeli rumah. Tetapi di sini ternyata dia arahkan kita juga paham bahwa itu ternyata salah satu promo dari properti. Maksudnya bukan untuk alat kesehatan atau apa, untuk properti, tetapi ya itu tadi konsepnya dibuat tidak hanya untuk sekedar menawarkan properti, tetapi lebih ke arah untuk menawarkan manfaat-manfaat atau menjawab problematika yang ada di masyarakat terkait dalam bidang properti. Itu mungkin bisa menjadi inspirasi, ide konsep buat rekan-rekan yang bergerak di bidang properti atau real estate gitu. Terima kasih. Ya, Ibu, seperti yang tadi udah disampaikan juga oleh Ibu Nina, tadi Kak Warga juga udah sempat bahas bahwa banyak sekali sebenarnya konten tipe-tipe konten yang bisa kita pilih gitu ya Pak, Bu ya, dalam hal kita mengenalkan suatu produk atau layanan gitu. Apakah itu properti misalnya bisa dibuat ya melalui video gitu ya Bu ya. Wah, ini rumahnya keren banget Video, nih. iya. Dimasukin di Instagram atau di mana. Jadi orang tuh udah punya gambaran. Jadi zaman sekarang itu dengan adanya digitalisasi atau sosial media ini orang jadi mendapatkan informasi tentang apapun itu juga lebih mudah. Seperti restoran atau kafe juga sekarang kan mereka bisa memvideokan, lokasinya nyaman, instagramable, terus resep atau makanannya misalnya di shoot juga, di foto gitu. Jadi lebih menjual, lebih menarik orang gitu. Jadi banyak sekali hal yang bisa dilakukan gitu ya Iya, karena saat konten kan ini. tidak hanya untuk promosi saja sih. Tadi sudah saya jelaskan bahwa kita bisa untuk menciptakan tren baru. Bahwa misalnya tadi properti kita tidak hanya sekedar menjual rumah, coba kita jadi program solution buat masyarakat untuk bisa memiliki properti itu. Jadi ada edukasinya juga di situ Iya, masuk gitu ya, edukasinya Bu di ya. situ. Dan itu Siap, mungkin lebih siap orang Ibu. membuat penasaran, ini kan apa sih? Di mana sih tempatnya seperti itu? Baik Ibu. Ini sudah ada yang raise hand dengan Oh Pak ya, Mangasa Sianipar. Pak Bapak Mangasa silakan, lagi. Pak. Silakan Ya, Pak Pak. Mangasa. Ini terima Eh, kasih nih Pak Mangasa, ini sangat aktif sekali. Silakan ya, Pak. iya Bu. Jadi kalau kita lihat sekarang ini ya Bu ya, kalau mungkin bahasa bahasa awamnya ya, ini kan zaman pamer sekarang ya Bu ya, era pamer lah. Jadi semua orang juga menjual. Eh, saya setuju dengan Ibu tadi itu bahwa ini bukan hanya sekedar alat promosi ya, karena ada juga follow up setelah ada transaksi ya Bu ya. Jadi layanan Purna pasca jual. selling gitu ya, Iya, pasca sellingnya juga harus dilayani juga. Uh, ini untuk menemukan pola yang tepat ya, pola yang tepat dan kelihatannya harus kerjasama juga dengan tim kreatif ya Bu ya, yang sudah agak pengalaman di bidang itu. Apalagi yang untuk saya lihat untuk yang sektor jasa agak sulit saya lihat Bu. Saya coba pikir-pikir tadi agak sulit ya, karena segmen yang kita sasar itu lebih kepada business owner sama top management seperti itu, level direksi. Jadi pilihan kata juga harus tepat. Jangan jadi bumerang juga, jadi kontraproduktif ya Bu ya. iya, Jadi bahan apa ya Bu? Jadi intelektual desainnya itu betul-betul intelektual, kelihatannya seperti itu. Kebetulan saya salah satu pengurus asosiasi termasuk untuk yang membidangi hal-hal seperti ini. Cuma saya lihat dari beberapa pembicaraan dengan teman-teman di sana, sampai saat ini belum juga mendapatkan suatu pola yang tepat ya. Kira-kira gimana sih desain? Masalah desain juga masalah ya Bu, desain. iya, Ujung-ujungnya kan duit Bu. Ini UUD gitu. Ketika satu company yang itu harus ada marketing ratingnya, ada korelasi antara effort yang kita usaha keluarkan termasuk juga sumber daya keuangan itu harus korelasi positif dengan result yang kita dapatkan seperti itu. iya.
Iya Pak, jadi memang untuk ini ya, konten kreatif itu kita memang target pasar kita kan tadi kenapa target pasarnya itu kan tiap target beda-beda. Seperti Bapak mungkin target pasarnya eh, level manajemen atas, pimpinan perusahaan, komisaris, karena memang ini ya apa kerjasama ya Pak ya lebih cenderungnya ya, bukan untuk personal customer to customer, tapi customer to bisnis kayaknya ya ini. Iya, Bu. Ada satu lagi ini. Ada di asuransi itu Bisnis to terutama bisnis. di kami, maaf saya potong, Ya, kita silakan. ketemu saja belum tentu deal loh. Kita Iya, udah face to face, belum tentu deal loh. Jadi apalagi kita menggunakan sosial media, gimana ya? Jadi kami berpikir sampai sejauh ini lebih kepada company branding gitu, branding image atau penguatan enforcement dari branding. ya, Masih branding lebih untuk cenderung ke situ. kredibilitas perusahaan, Pak. Jadi Iya, mungkin sosial media itu bukan untuk keputusan pembelian atau impuls buying-nya bukan di sana, tetapi memang bagaimana orang itu menghubungi kita untuk bisa kita tawarkan produknya. Mungkin seperti itu. Jadi saya dulu juga pernah, Pak. Waktu itu saya juga ini ya sebelum saya menjadi dosen memang bekerja di salah satu perusahaan multinasional dan saya juga sama marketing waktu itu harus berhadapan dengan komisaris. Bahkan ketika saya presentasi itu pun belum tentu langsung deal. Jadi kita penawaran dulu, belum lagi kalau misalnya ikut lelang dan lain sebagainya. Kita terkadang harus presentasikan, promokan dan lain sebagainya. Nanti untuk keputusannya juga nggak bisa saat itu juga, mesti dirundingkan, ada negosiasi dan lain sebagainya. Jadi mungkin sosial media untuk beberapa perusahaan itu lebih ke arah untuk membangun kredibilitas dan trust konsumen kepada kita. Jadi kita buat dari teman-teman yang sudah rekan-rekan mitra yang sudah bergabung di perusahaan kita, itu juga bisa Pak kita jadikan sebagai testimoni di dalam sosial media yang kita miliki. Dengan banyaknya mitra, banyaknya kerjasama, otomatis ketika kita memasuki atau menjalin relasi dengan perusahaan baru dan kita sebelumnya sudah memiliki relasi dengan perusahaan-perusahaan ternama, tentunya sudah ada kepercayaan tersendiri di sana. Dan itulah yang disebut dengan nilai tambah kita, nilai lebih kita supaya kita memiliki daya saing perusahaan kita dibandingkan dengan perusahaan lain. Dan selain itu juga memang kemampuan komunikasi dibutuhkan karena apa? Semakin tinggi kita berhadapan dengan konsumen pada tingkatan level atas, tentunya intelektual juga diperlukan di sana. Dan intelektual itu ya memang bahasa-bahasa intelektual itu harus kita bisa untuk merekrut tenaga marketing yang profesional Pak, yang sudah terbiasa berhadapan. Karena kalau memang untuk beberapa marketing yang belum punya pengalaman dan mau tidak mau harus berhadapan dengan manajer tingkat atas, ketemu aja kadang udah grogi gitu Pak. Butuh public speaking itu, butuh pelatihan lagi nanti itu Pak, gitu. iya. Ya, jadi memang untuk marketing itu memang pengalaman sangat dibutuhkan. Jadi semakin banyak pengalaman dari marketing, dia kan untuk analisa perilaku konsumen dan lain sebagainya, bahkan body language, public speaking-nya, presentasi, itu kan juga nantinya akan berbeda ketika berhadapan dengan marketing yang sudah senior dengan marketing yang masih junior, seperti itu, Pak. Jadi ya Ya, untuk sosial media kalau saran saya mending untuk membangun branding aja Pak supaya nanti Bapak bisa mendapatkan trust ketika berhadapan itu paling tidak kita sudah punya identitas lah. Ini loh sosial media yang kita miliki. Ini loh beberapa mitra yang sudah bergabung di tempat kita. Jadi kualitas kita ibaratnya sudah tidak bisa diragukan lagi. Gitu. ya Bu. Makasih Bu. Mungkin demikian Pak Mangasa Sianipar. Terima kasih. Baik, Ibu boleh ini sambil kita menunggu lagi ada pertanyaan tadi di kolom chat itu yang mengenai dropship itu, Oh iya apakah sih, itu kurang satu termasuknya ya. non-profit atau profit ya, Bu? Ya, kalau dropship sih karena ini kan kita mintanya laba ya. Jelas itu kan profit. Kalau non profit itu biasanya beberapa lembaga sosial yang mereka share kontennya itu lebih ke arah untuk tema-tema khusus atau mungkin teman-teman misalnya kayak dalam dunia pendidikan yang mereka share-share informasinya itu bukan untuk mereka mendapatkan mahasiswa atau apa, tapi lebih ke arah untuk berbagi pengetahuan dan ilmu. Sementara kalau untuk dropship, karena ini kan ada produknya yang jelas kalau dropship kan, kita menjual, itu kita ada jasa di sana, ya otomatis itu adalah
tema-tema yang bersifat profit. Jadi kita untuk temanya juga nanti bisa dengan cara untuk ini apa menunjukkan produk-produk yang kita jual. Tapi saya kurang paham nih dropship-nya apa? Maksudnya dia penyedia jasa dropship-nya, packaging-nya, atau mungkin dia ini reseller atau gimana? Saya kurang paham untuk ininya. Tetapi kalau misalnya dropship, menurut saya lebih ke arah profit. Itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Mungkin di sini masih ada Ibu Adriati Tamrin. Ibu Adriati ini kalau ingin bertanya lebih Ya, lanjut monggo, lagi, silakan. Mungkin monggo saling silakan sharing-sharing bisa kita, Bu, siang hari ini. raise hand, bisa bertanya langsung juga. Baik, terima kasih tadi atas jawabannya Ibu. Banyak sekali jadi yang bisa dilakukan ya Bu ya, ternyata dengan Ya. menguasai ilmu dari digital marketing, sama tadi sudah diajarin juga untuk copywriting. Jadi harapannya nanti di sesi berikutnya dapat insight baru lagi nih buat menambah knowledge baru juga buat para partisipan di sini. Nanti kami akan menginformasikan juga link untuk ke Discord agar bisa komunikasi atau bisa ada pertanyaan-pertanyaan yang lebih detail kepada speaker atau yang sekarang mungkin belum kepikiran, nanti lalu ada pertanyaan-pertanyaan bisa nanti ditanyakan di link mentoring session di grup Discord seperti itu. Tadi ini ada yang bertanya juga, Kak Natania, dia minta untuk training lanjutan atau informasi yang lebih detail. Itu. Ini tadi Bu Adriati udah terima kasih Bu Nina atas jawabannya. Dari peserta ada lagi yang ingin diskusi atau kita bisa semacam role play gitu ya Bu ya, kayak exercise langsung ini kira-kira misalnya ada pertanyaan atau ada apa mungkin kita bisa sambil menjawab. Jadi kita lihat ini tadi pemaparannya Ibu ini sudah pada nyantol belum? Seperti itu Ibu, mungkin biar kita bisa diskusi dua arah juga ya. Nah, kalau misalnya belum ada yang bertanya, saya ingin bertanya ini Bu. Tadi kan Ibu sempat menginformasikan tips untuk membuat konten yang menarik nih. Kita kan harus tentukan pemosisian unik. Nah, yang nomor satu banget ini Bu, tentukan pemosisian unik Anda gitu kan. Positioningnya kita ini Bu ya maksudnya ya Bu ya. Jadi Mungkin kekhasan, keunikan gimana Bu? yang bisa apa ya, posisi produk kita. Jadi tadi mungkin Pak yang tadi dari Jupiter Insurance tadi kan sempat, Bu, segmen saya ini adalah manajemen tingkat atas gitu. Di sini kan Yes. kita bisa posisikan produk kita dari segi harga, dari segi di mana kita berjualan. Jadi kalau misalnya menengah atas ya minimal kita punya website, jangan sampai cuma hanya sosial media saja yang kita miliki, tapi kita nggak punya websitenya. Gimana orang bisa trust dari sana. Lalu selain itu juga kita tetapkan promonya. Kalau menengah ke atas kan otomatis promonya tidak seperti ketika kita jualan secara retail atau mungkin di segmen customer to customer, karena itu kan bisnisnya sifatnya B2B ya. Jadi untuk promosinya itu seperti apa, misalnya dengan benefit apa yang mungkin bisa menguntungkan menguntungkan perusahaannya juga seperti itu. Jadi pemosisian itu adalah bagaimana kita bisa menentukan posisi dari jasa atau produk yang kita jual. Di sana nanti kita bisa tentukan harganya, di mana kita menjual, promosinya, lalu juga kita tetapkan harganya dan lain sebagainya. Karena di sana juga kita harus perhatikan tentang SWOT analisisnya. Apakah kelebihan dan kekurangan produk kita, ancaman dan peluang dari produk kita dibandingkan pesaing, kita harus perhatikan di sana. Jadi positioning itu bagaimana kita mengkolaborasikan kekuatan dan kelemahan yang ada di tempat kita dengan ancaman dan peluang yang ada di luar. Itu yang akan menentukan posisi produk kita di mana. Apakah Baik. sebagai market leader ataukah sebagai pendatang baru nanti. Yang perlu pengenalan, yang perlu untuk
pengembangan di sini? Ataukah kita sebagai market leader yang memang mempertahankan dan memperluas seperti itu pangsa pasar kita? Itu Mbak Bintang. Siap Ibu. Nah, ini kan tadi juga ada salah satunya mengelola konten itu kan kita plan, action, analysis, sama evaluation ya Bu ya. Nah, Iya. kalau untuk evaluation kan kita bisa melakukan banyak hal, kita ibaratnya mengevaluasi lah, kita lihat hasilnya seperti apa. Tapi dalam hal menganalisis itu kira-kira tools-tools apa ya mungkin bagi teman-teman di sini yang belum terlalu familiar dengan digital Data marketing, mungkin analisis ya. ada ya ada tools apa yang misalnya kita supaya kita tahu nih apakah ini berhasil atau enggak sih ini iklan-iklan kita loh. Terus mungkin ada tips gimana caranya, aduh kok viewer udah bagus-bagus, kayaknya kontennya menarik, ini dari desainnya, Iya. kata-katanya lumayan apa menarik juga gitu kan, tapi kok viewernya atau likes-nya itu rendah. Bagaimana mungkin Ibu ada tips-tips supaya bisa meningkatkan gitu apa orang yang mereka lebih apa namanya supaya lebih sampai gitulah informasi kita, udah kita buat desain bagus, kata-kata bagus, bagaimana cara tipsnya? Ada tools Iya, kah yang bisa kita apa kita gunakan gitu Bu? jadi untuk analisisnya itu kan kita tadi di tahap segmen 1 sebelum mengelola konten kan kita sudah tetapkan keuntungan atau target kita, goal kita itu apa gitu. Dari goal kita itu kan bisa analisis setelah kita membuat konten, kita publikasikan, apakah goal kita itu sudah tercapai apa belum. Di sana kan kita harus analisis. Kenapa? Di analisis itulah nanti akan timbul pertanyaan. Misalnya nanti ternyata tidak sesuai target kita atau hampir mendekati target kita atau bahkan melampaui dari target goal yang sudah kita tetapkan. Dari sana kita analisis untuk alasan-alasannya apa. Dan untuk itulah dari hasil analisis itu nanti yang akan kita evaluasi untuk berikutnya. Apa saja yang menjadi kekurangan kita itu jangan sampai kita gunakan lagi, tetapi harus kita buat sesuatu yang baru dan yang menjadi hal positif itu harus kita kembangkan lagi menjadi lebih baik. Kan tadi sudah ada juga tentang konsistensi. Jadi walaupun kita konsisten, tapi kalau memang hasilnya itu nggak sesuai, berarti kan kita ada sesuatu yang harus kita perbaiki di sana. Tren apakah yang mungkin bisa kita kolaborasikan di sana? Memang untuk seorang konten kreator untuk memunculkan ide itu kita butuh yang namanya analisis. Karena tanpa adanya analisis kita nggak tahu apa yang menjadi kebutuhan orang, apakah ide kita itu nanti akan diminati orang, itu kan butuh analisis juga. Makanya itu untuk konten kita itu di tahap ketiganya kita harus melakukan analisis karena dari situlah kita jadi tahu kekurangan dan kelebihan kita. Kita bagaimana bisa mengoreksi diri, mengoreksi konten kita untuk kedepannya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan mengenai tadi untuk tips-tips tadi juga sudah saya jelaskan. Yang jelas kita harus punya identitas dan identitas itulah yang membuat orang itu tahu bahwa itu iklan kita. Iklan kita. Selain itu juga kita punya keunikan di sana, kekhasan. Untuk itu dalam membuat marketing plan, dalam membuat konten, itu kita harus tentukan temanya, kita buat roadmap-nya, kita juga harus melihat bahwa dari roadmap itu jangan sampai kita keluar dari tema, kita harus konsisten. Tetapi kita kembangkan tetap. Karena nanti ketika Anda nanti beriklan ya, misalnya seperti saya ini kan sering beriklan. Anda akan melihat, oh iklan yang seperti inilah yang ternyata banyak likes-nya. Dan itu ternyata bisa meningkatkan penjualan saya dibandingkan dengan iklan yang ini. Itu nanti kita akan bisa membandingkan di sana. Memang untuk dunia marketing kita butuh pengalaman. Dari pengalaman itulah kita bisa menganalisis untuk kedepannya ketika kita beriklan, oh kita bikin posting yang seperti ini saja, karena posting ini ternyata lebih banyak diminati masyarakat dibandingkan dengan posting yang sebelumnya, seperti itu. Kita nanti akan bisa membedakan kalau misalnya kita buat plan. Tetapi kalau kita sudah hanya sekedar posting, kita tidak akan bisa menganalisis mana iklan yang paling baik, mana iklan yang followers jumlah like-nya banyak, yang bisa mendatangkan income buat kita. Itu nanti kita tidak akan bisa menganalisis jika kita tidak bisa membuat perencanaan yang jelas. Untuk itu kita butuh perencanaan, kita butuh action, kita butuh analisis, dan kita butuh yang namanya evaluasi juga. Itu Mbak Bintang. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Nina atas penjelasannya. Kami juga terima kasih banyak ini Ibu sudah
meluangkan extra 30 minutes nih untuk sahabat Read Guru yang join sampai detik ini. Nah, ini kita sebelumnya Ya, terima kasih banyak ya Ibu Nina. Kita akan lanjut oke. ke sesi berikutnya. Ya, sudah jam 12 Mari ini. kita, ya betul, udah Sama jam Pak Ari. 12.